memaksimalkan pengguna sumber daya. Yang ketiga, biaya per unit yang rendah, yaitu mengelola biaya secara efisiensi, misalnya lewat bahan baku lebih murah atau tenaga kerja yang lebih produktif. Produsen bisa menekankan biaya per unit. Adapun analisis titik impas atau break-even point, yang dimana menentukan jumlah minimum produksi dan penjual agar tidak rugi. Informasi krusial untuk strategi jangka pendek dan jangka panjang. Selanjutnya, kami memasuki pendapatan dan keuntungan, yang dimana pendapatan sama dengan hasil penjualan barang atau jasa. Rumus sederhananya, keuntungan sama dengan pendapatan total kurang dengan biaya total. Sedangkan jika biaya naik, pendapatan tetap, maka keuntungan turun. Jika biaya bisa ditekan atau efisiensi, pendapatan tetap, maka keuntungan naik. Sedangkan efisiensi harus dilakukan tanpa mengorbankan kualitas, karena jika kualitas turun bisa berdampak pada penurunan penjualan dan pendapatan di masa depan. Baik, selanjutnya kami memasuki jenis biaya produksi atau biaya tetap, yang dimana biaya ini tidak berubah meskipun volume produksi berubah. Biaya ini tetap harus dibayar oleh perusahaan, baik saat perusahaan memproduksi banyak sedikit, bahkan tidak memproduksi sama sekali. Selanjutnya adapun 4 contoh, yaitu yang pertama sewa gedung atau pabrik, yang dimana secara rutin untuk menggunakan gedung atau pabrik dalam jangka waktu tertentu, biasanya bulanan atau tahunan. Yang kedua, gaji karyawan tetap, yaitu kepada pegawai tetap seperti manajer, staf administrasi, yang tidak bergantung pada jumlah output atau jam kerja aktual. Yang ketiga, asuransi, yang dimana biaya premi asuransi, misalnya seperti asuransi gedung, mesin tenaga kerja, yang dibayar secara rutin, biasanya tahun atau bulanan. Biaya ini tetap ada selama kontrak asuransi aktif. Yang terakhir, penyusutan alat, yang dimana nilai alat atau mesin produksi akibat pemakaian atau usia dicatat sebagai biaya tetap dalam akuntansi. Selanjutnya, kami memasuki jenis biaya produksi atau biaya variabel, yang dimana berubah sesuai dengan tingkat output atau produksi yang dihasilkan. Semakin banyak barang yang diproduksi, maka total biaya variabel akan meningkat, dan jika produksi turun, maka biaya ini juga menurun. Ada 4 contoh, yaitu bahan baku, seperti semakin banyak barang diproduksi, semakin banyak bahan baku yang dibutuhkan. Yang kedua, upah tenaga borongan, yang dimana semakin banyak barang diproduksi, semakin besar total upaya yang dibayar. Yang ketiga, listrik produksi. Semakin lama dan sering mesin digunakan, semakin besar tagihan listrik. Yang terakhir, biaya kemasan, yaitu biaya ini berbanding lurus dengan jumlah barang yang diproduksi. Selanjutnya, kami memasuki jenis biaya produksi atau biaya total dan rata-rata. Biaya total atau total cost atau TC, yaitu jumlah keseluruhan biaya gabung FC tambah VC, mencerminkan pengorbanan ekonomi, yang dimana rumusnya yaitu TC sama dengan FC tambah VC, dasar hitung laba bersih dan penentuan harga jual. Selanjutnya, biaya rata-rata atau AC, yaitu biaya produksi per unit barang, yang dimana rumusnya itu AC sama dengan TC atau jumlah output Q. Pentingnya biaya rata-rata yaitu evaluasi efisiensi produksi per unit dan acuan penetap harga
bisa menurunkan dengan skala produksi atau ekonomis, tetapi bisa meningkatkan jika melewati batas optimal. Selanjutnya, kami memasuki jenis-jenis biaya produksi atau biaya marginal, yang dimana tambahan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi satu unit barang tambahan. Rumusnya adalah MC sama dengan TC dibagi dengan Q, di mana TC yaitu perubahan total biaya dan Q adalah perubahan jumlah output, yang dimana MC ini sangat berguna dalam menentukan jumlah produksi yang paling efisiensi. Ada dua implikasi penting, yaitu yang pertama, jika MC kurang dari MR atau peningkatan marginal, maka menambah produksi akan meningkatkan keuntungan. Namun jika MC lebih besar dengan MR, maka menambahkan produksi justru akan menurunkan laba kita. Ini membantu kita untuk memutuskan peningkatan produksi. Selanjutnya kami memasuki jangka pendek maupun jangka panjang. Sedangkan jangka pendek setidaknya satu faktor produksi dianggap tetap atau tidak bisa diubah, seperti mesin, gedung, atau lahan. Dalam periode jangka pendek yaitu ada biaya tetap dan biaya variabel, yaitu dipengaruhi oleh law of dimensional real. Sedangkan jangka panjang yaitu semua faktor produksi bersifat variabel, termasuk ukuran pabrik, jumlah mesin, teknologi, dan jumlah karyawan tetap. Produsen dapat menyesuaikan seluruh input atau ekspansi dengan teknologi baru. Tidak ada biaya tetap, dipengaruhi oleh skala ekonomi atau economies of scale, atau efisiensi skala atau economies of scale. Sedangkan perbedaan jangka pendek atau jangka panjang yaitu umumnya merujuk pada periode